Percaya nggak sih suatu hal dalam hidup ini tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan? Termasuk ada sebuah hal yang ingin saya bagikan kepada kamu di hari ini. Dan entah kenapa, seperti biasanya, kok kembali nampar. Dan bisa jadi ini namparnya paling nampar nih. Yuk kita bahas yuk. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, saya selalu bilang bahwa apapun yang terjadi di depan mata kita, iya, apapun hal itu sesuatu hal yang sebenarnya ada tujuannya. Gak ada satu hal pun yang kebetulan, itu yang saya yakini dari dulu dan percaya atau enggak, apapun yang terjadi memang mengarahkan kita kepada suatu hal yang misterius yang direncanakan oleh Tuhan buat hidup kita. Nah, ini dia. Kita akan ngebahas hal ini secara seru dan jelas, tapi tenang aja, ini semua bukan teori, alias bisa langsung kamu uji coba apakah yang saya katakan ini benar dan bisa berpengaruh hebat bagi hidup kamu. Jadi siapapun kamu, halo, kamu adalah sahabat saya maupun sahabat baru saya di Pagar Kehidupan. Yuk, kita ngobrol, tenangkan diri kamu, dan coba deh, pikirin. Apakah yang saya pikirkan dan saya ucapkan barusan ini itu benar-benar tepat buat kamu? Langsung aja ya. Sekarang saya ingin kamu lihat pengalaman yang sudah terjadi dalam hidup kamu belakangan ini. Benar, ingat-ingat pengalaman apapun yang sudah pernah terjadi dalam hidup kamu. Nah, sambil kamu memikirkannya, coba tanyakan ke dirimu sendiri. Pernah nggak diri kamu ngerasa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu itu adalah segala sesuatu yang sebenarnya betul-betul terjadi secara acak? Saya ulangi pertanyaan saya, jujur ya, gak usah takut salah karena kamu sahabat Pagar Kehidupan di sini, kita sama-sama belajar. Pernah atau enggak, semenjak kamu hidup di dunia ini, berapapun umurmu, pernah nggak sih sekali-sekali kamu berkata, kenapa sih hal ini harus terjadi kemarin dalam hidup saya? Apakah ini karena saya sial? Apakah karena saya ini memang sudah dibenci sama lingkungan saya? Saya bukan orang yang beruntung dalam semesta raya? Atau benar-benar ini semua ada maksudnya dari Tuhan? Tapi kalau memang ada maksudnya dari Tuhan, kenapa saya yang harus mengalaminya? Pernah atau tidak kamu berkata seperti itu belakangan ini? Nah sekarang, dari situ, saya akan langsung memberikan kamu sebuah petunjuk emas di hari ini. Gini, teman-teman, kamu harus tahu ya, yang diajarkan sekolah itu ada benernya. Ada benernya. Tapi maaf banget, justru banyak salahnya juga. Coba, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu kan pernah sekolah ya, sama seperti saya. Apapun latar pendidikan kamu, kita pernah merasakan yang namanya suasana belajar di kelas. Betul? Sekarang coba, kalau jujur, kita ini sekolah buat apa sih? Kamu sekolah, bahkan sampai kuliah, mungkin ada S1, S2 gitu, bahkan S3. Itu semua, jujur, buat apa? Buat menjadi orang yang sukses. Bagus. Bahkan mungkin kamu berkata, untuk pintar mas, oke deh, jawaban kamu saya terima, bagus. Tapi sebenarnya, kalau mau jujur, semua itu bukan untuk jadi orang sukses. Semua itu bukan untuk jadi orang pintar, bukan. Semua itu hanya untuk supaya, dengerin baik-baik, supaya kita itu sah menjadi makhluk yang sama dengan yang lain. Benar atau benar? Saya ulangi, kita semua pernah sekolah. Tujuannya katanya untuk pinter, benar jadi pinter, tapi bukan itu tujuan asalnya sih. Tujuan sebenarnya kalau kita sadari adalah supaya kita menjadi makhluk dunia yang sama seperti orang-orang di sekitar kita. Supaya dapat gelar bahwa lu sama kayak kita semua, makanya lu normal. Sadar nggak? Kriteria normal itu loh yang ada di sekitar kita yang selama ini membuat kita gelisah, sadar atau tidak. Coba, bagi kamu yang belakangan ini suka anxiety, cemas berlebihan, sedih sendiri, nggak tahu kenapa, coba kita renungin bareng-bareng bersama saya di sini.
Benar kan? Sumber kekecewaan terbesar kita adalah perilaku orang lain yang memaksa secara halus bahwa kita harus sama dengan orang-orang kebanyakan. Yang membuat kamu jadi capek itu bukan jomblomu. Bukan gak punya pasanganmu nih kalau percintaan. Yang bikin kamu capek adalah sebenarnya sudut pandang orang lain yang memandang kamu seperti seolah-olah aneh loh kalau nggak laku-laku. Bener nggak? Soal karir juga sama. Diri kamu tahu bahwa kebahagiaan itu penting. Kerja itu harus bahagia. Bahkan diri kamu mungkin pernah belajar, uang bukanlah segalanya, betul. Tapi mas gak gampang mas prakteknya. Kenapa? Karena sudut pandang orang lain kepadamu membuat semuanya aneh kalau kamu terkesan pengangguran padahal gak nganggur. Bahkan untuk urusan sekolah, kenapa diri kamu mau sekolah? Bukan karena ilmunya kebanyakan, bukan. Supaya punya ijazah buat kerja, titik. Lah terus, emang ijazah ada gunanya mas? Ada. Buat sebagai pertanda bahwa kamu ini pencari ilmu, bukan pencari kerja sebenarnya. Nah sekarang saya mau ngasih kamu sebuah kunci sederhana nih. Dengerin baik-baik. Kunci kebahagiaan sejati yang kamu kejar cuman satu. Apa itu mas? Ketenangan. Dan kunci ketenangan tuh cuma 2 pertanyaan doang. 2 pertanyaan ini coba deh kamu tanyakan ke diri kita. Yuk, tanyakan 2 pertanyaan ini ke diri kita masing-masing. Pertanyaan pertama, apakah diri kamu sudah memaafkan dirimu sendiri selama ini? Saya ulangi pertanyaan yang pertama dulu nih, karena ini cukup dalam ya. Coba kamu tanyakan. Apakah dirimu sudah memaafkan dirimu sendiri selama ini? Teman-teman, kebanyakan kita menuduh orang lain sebagai perkara masalah hidup kita ya. Orang lain kita tuduh sebagai sumber bencana sehingga kita tidak tenang. Tapi itu semua salah lagi. Salah. Yang membuat diri kita tenang, itu ya diri kita sendiri. Udah maafin belum sih segala kebodohan yang kita lakuin di masa lalu? Udah menerima belum sih kalau kita ya begini orangnya? Kenapa sih kok seolah-olah gak boleh salah banget, gak boleh jelek sedikit? Hey, emang kenapa kalau badan naik 1 kilo? Emang kenapa kalau muka jerawatan dikit? Emang kenapa kalau bentuk badan kita berubah? Emang kenapa gak boleh? Atau mungkin kamu nih, terutama yang cowok, ngerasa gitu ya, udah berusaha jadi laki-laki yang super, tapi kok cuman gini-gini aja gitu loh. Kamu berusaha buat channel YouTube tapi yang nonton dikit lah kalau kamu YouTuber. Atau mungkin kamu pencari kerja di luar, udah capek-capek naruh banyak sertifikat lah, ijazah lah, CV lah, semua tuh udah dikasih. Tapi kok gak dapet-dapet pekerjaan yang kamu mau. Capek, terus akhirnya gimana? Mengatakan, diriku kok begini amat ya nasibnya, sebodoh inikah aku, segagal inikah diriku. Coba, sekarang kita lihat kegagalan apa yang pernah atau sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, kegagalan itu, kalau bisa kamu temukan dengan cepat, itu bukti ya. Bukti mohon maaf banget kalau diri kamu belum bisa memaafkan dirimu sendiri. Betul apa tidak? Nah sekarang jangan bermimpi untuk tenang. Jangan bermimpi untuk bahagia kalau dirimu belum bisa memaafkan dirimu sendiri. Itu mustahil. Mas, gimana caranya saya bisa maafin diri saya sendiri mas kalau gitu mas? Gampang. Gampang banget. Cukup kamu katakan 1 kalimat ajaib ini. Yuk, ikuti saya. Saya akan mencontohkan 1 kalimat ajaib ini. Tolong kamu ucapkan dengan suara, boleh terdengar telinga atau bisik-bisik aja gak apa-apa. Tapi coba kamu katakan dengan setulus mungkin. Oke? Siap ya? Gini kalimatnya. Aku adalah orang yang hanya ingin bahagia. Aku memaafkan
semua kebodohan yang pernah aku lakukan. Karena sebenarnya aku hanya ingin bahagia saja. Aku hanya ingin bahagia. Aku hanya ingin bahagia. Aku maafkan semua kebodohanku. Karena aku hanya belajar untuk bahagia. Aku terima semua yang ada pada tubuhku. Aku mendengarkan isi hatiku, bukan ucapan mereka. Karena mereka akan hilang, sementara diriku abadi. Aku mencintai isi hatiku untuk selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selesai. Gimana rasanya? Lebih damai, lebih enak ya, lebih plong, lebih sejuk gitu. Sekarang saya ingin ngasih tahu dulu kepada kamu. Kenapa tadi saya bilang orang lain itu akan datang dan pergi sementara diri kita abadi? Mas, manusia nggak ada yang abadi, Mas. Loh, diri kita ini abadi loh. Ruh kita ini abadi. Kamu akan membawa ruh ini sampai alam berikutnya. Jasad kita yang tidak abadi, tapi ruh kita abadi. Jadi benar nggak kalau saya bilang orang boleh datang dan pergi dalam hidup kamu, tapi ruh kamu yang mendengarkan saya ini kan ruh kamu nih. Iya, ruh kamu itu abadi. Sekarang pertanyaan lucunya, kenapa diri kita selalu dikontrol sama orang lain yang kita tahu nggak abadi, sementara kita melupakan diri kita sendiri, ruh kita sendiri, suara hati kita sendiri, padahal itu semua yang abadi. Coba. Nah, udah mulai ketampar ya, udah mulai sadar, iya juga ya. Nah sekarang ayo dong. Sekarang kita bahas apa yang harus kita bahas, tapi jadikan hatimu sebagai patokan untuk mengambil keputusan. Bukan suara orang lain, tapi suara hatimu sendiri. Belajar untuk menjadi tuli dengan penilaian orang lain. Dan belajar untuk menjadi orang yang peka terhadap suara hatimu sendiri. Saya hanya akan membahas poin pertama aja dulu di video ini. Di poin yang kedua nanti saya akan membahasnya di video besok. Supaya video ini bisa kamu ulangi berulang kali dan kamu praktekkan dulu video ini. Sambil kamu renungkan. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi benar buat hidup kamu? Kalau kamu setuju dengan ini semua, coba katakan di komentar, saya sekarang sadar mas, terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.